Hai guys, hari ini mari kita bahas The Escape of the Seven episode terakhir. Oke, sebelumnya Duyok dijebak oleh Kay dan Mooney melihat live streamingnya. Di sisi lain, ketika Duyok terluka, ternyata dia pergi menemui Mooney dan meminta bantuan kepada Mooney. Nah, disinilah rencana Duyok dimulai. Dia pun meminta Mooney memasang penyadap di handphone Rahi untuk mengetahui rencana mereka. Sehingga karena itulah mereka tahu pergerakan Rahi, Juran, dan Matthew kalau mereka akan mencuri uang Bang Jil-sung. Nah, di sini Duyok juga sadar kalau tempat penyimpanan uang Bang Jil-sung ternyata ada di rumah ibunya yang juga merupakan rumah Dami. 우리 엄마 집이야. 방다미가 살았던 곳. Nah, setelah mengetahui rencana mereka semua, disinilah Duyok mengunjungi tempat itu dan bertemu dengan sekretaris Bang Jil-sung. Lalu Duyok memberitahu sekretaris Bang Jil-sung kalau Matthew bukan Lee Hui-sung, melainkan Sim Jun-sok, dan sekarang dia berniat untuk mencuri uang pimpinan Bang. Sehingga saat Juran dan Julwo mulai mencuri uang Bang Jil-sung, disinilah sekretaris Bang mengikuti rencana Duyok, yakni dia mengambil kembali uang yang dicuri Juran. Setelah berhasil membawa uangnya kembali, di sini sekretaris Bang membawa uangnya ke markas Duyok. Nah, di sini rencana Duyok berjalan dengan lancar, sehingga di esok harinya Matthew dan Rahi bertengkar karena uang. Tak hanya itu, karena Rahi secara tidak sengaja mengungkapkan identitas Matthew, sehingga Duyok menggunakan rekaman tersebut untuk mengungkapkan kepada media kalau Matthew adalah Sim Jun-sok yang asli. Di sisi lain, Michelle akhirnya tahu bahwa ucapan Mooney itu benar, bahwa dia dimanfaatkan oleh Matthew, orang yang telah membunuh adiknya. Setelah mengungkapkan kejahatan mereka, Duyok pun membawa pergi ayahnya, dan di sini Matthew alias Kay menjadi sangat marah. Di sisi lain, Duyok khawatir karena kondisi ayahnya memburuk, namun pimpinan Sim tetap memaksakan dirinya melakukan konversi pers untuk mengungkapkan kebenaran mengenai Duyok. Nah, disinilah pimpinan Sim mengungkapkan semuanya kalau Duyok memang benar anak kandungnya, namun Duyok bukan Sim Jun-sok. Pimpinan Sim memberitahu media bahwa Matthew adalah Sim Jun-sok dan Sim Jun-sok bukan anak kandungnya. Lalu pimpinan Sim menceritakan semua kejahatan Jun-sok kepada media, mulai dari membunuh istrinya, membunuh keluarga Dami, dan membunuh keluarga Duyok. Bahkan Jun-sok juga membunuh Song Jia. Pimpinan Sim juga memberitahu media kalau sekretarisnya lah yang menukar anak mereka dan Sim Jun-sok yang asli adalah Matthew. Nah, setelah melihat konversi pers yang diadakan oleh pimpinan Sim, di sini Matthew alias Kay atau Sim Jun-sok menjadi ketakutan dan ingin melarikan diri membawa semua hartanya. Setelah memberitahu semua kebenarannya bahwa Duyok tidak bersalah, di sini pimpinan Sim terjatuh pingsan dan Duyok tidak bisa membantunya karena pimpinan Sim meminta Duyok untuk pergi dan tidak menunjukkan dirinya sampai kebenaran terungkap. Sementara itu, Kitak merakit perahu dan mengajak Hui-su pergi, tapi Hui-su tidak bisa karena tubuhnya rusak akibat obat yang diberi Matthew. Namun, Kitak berusaha untuk memaksa Hui-su. Di sisi lain, Kay menelpon Mooney untuk mencari tahu keberadaan Duyok. Kay juga memberitahu Mooney kalau dia membantunya menangkap Duyok, maka dia akan mewujudkan impian Mooney untuk memenangkan piala All-Star. Nah, tak lama kemudian Mooney menelpon Jinmo untuk meminta berbicara dengan Duyok. Mooney pun memberitahu Duyok kalau Kay mencari tempat persembunyiannya, sehingga di sini Mooney sengaja membawa Kay ke tempat mereka. Dan saat Kay mengikuti Mooney untuk masuk ke dalam ruangannya, di sini ternyata mereka memasang jebakan untuk Kay. Setelah Kay masuk ke dalam jebakan mereka, di sini Jinmo, Mooney, dan juga Duyok bergantian untuk menghajar Kay. Nah, setelah menghajar Kay, mereka ingin menangkapnya, namun saat itu Kay menyandra Mooney, sehingga Mooney meminta Duyok untuk menembaknya. Tapi di sini Duyok ragu dan tidak ingin menembaknya karena takut Mooney terluka. Sehingga karena Duyok ragu dan lama bertindak, di sini anak buah Kay sudah datang dan menangkap mereka. Sementara itu, ketika Kitak sedang mempersiapkan perahunya, tiba-tiba sekretaris Gu sudah datang dan di sini Kitak bergegas membawa Hui-su, tapi Hui-su sudah
sudah tidak kuat dan menyerah, lalu dia meminta Kitak pergi sendiri. Nah, sebelum memasang bomnya, Sekretaris Gu memastikan bahwa Wisu ada di tempat itu. Setelah memastikan Wisu ada di tempatnya, Sekretaris Gu pun mulai untuk memasang bom di sekitar tempat tersebut. Nah, selesai bom terpasang, Sekretaris Gu menembak orang suruhannya. Nah, sepertinya dia berniat untuk meledakkan dirinya. Tapi sebelum itu, dia menelpon Kay mengatakan, "Aku mencintaimu, anakku." Setelah itu, Sekretaris Gu bunuh diri dengan meledakkan dirinya di tempat Wisu disekap. Di sisi lain, Wisu selamat dan dia berhasil kabur bersama dengan Kitak. Sementara itu, Rahi mengkhianati Juran, Julwo, dan Myungji untuk menangkap mereka dan bekerja sama dengan Matthew. Tapi ternyata Rahi terlalu percaya dengan Matthew dan tidak tahu kalau Matthew juga mengkhianatinya, sehingga dia juga terkurung bersama dengan mereka. Nah, di sini Matthew alias Kay menyiapkan permainan petak umpet untuk mereka. Jika mereka tertangkap, maka mereka akan ditembak. Mereka bertujuh pun di sini berusaha untuk melawan mereka dan menyelamatkan diri. Di sini Duyok dan juga Jinmo merasa ada yang aneh karena anak buah Matthew tidak langsung menembak mereka dan dia hanya menggiring mereka semua ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini Matthew menyiapkan permainan lain untuk mereka, yakni menyiramkan gas narkoba yang membuat mereka berhalusinasi seperti di Pulau Jeju. Sehingga di sini mereka berlarian untuk bertahan hidup. Mereka bertujuh pun kemudian naik ke rooftop untuk menyelamatkan diri. Tapi di sini mereka akhirnya bertemu dengan Matthew. Nah, di sini juga Matthew melakukan permainan terakhirnya, yakni menembak Duyok. Nah, ketika mereka akan membantu Duyok, di sini Matthew mengancam mereka dengan bom. Dia juga memberikan mereka pilihan mati bersama Duyok atau ikut bersama dengannya. Myungji pun memilih untuk ikut bersama dengan Matthew. Begitupun dengan Juran dan Julwo, mereka juga ikut bersama dengan Matthew. Sementara itu, Jinmo, Mone, dan Rahi bingung harus memilih Duyok atau Matthew. Tapi Matthew memberitahu mereka jika mereka ikut dengannya, maka mereka akan mendapatkan uang dan kesuksesan. Di samping itu, saat Matthew meledakkan sebagian bomnya, di sini Rahi menjadi takut lalu ikut bersama dengannya. Di sisi lain, Harmony juga takut dia kehilangan karirnya dan Jinmo juga takut kehilangan hartanya, sehingga pada akhirnya mereka semua ikut dengan Matthew dan mengkhianati Duyok. Di sini ternyata Mone memiliki perasaan untuk Duyok, tapi dia tetap harus mengkhianatinya untuk bertahan hidup. Sehingga Duyok pun menjadi sendirian dan Matthew meledakkannya lalu pergi bersama mereka. Namun ternyata sebelum ledakan besar terjadi, di sini Kitak dan Wisu datang menyelamatkan Duyok. Nah, di sini Wisu menyerahkan flashdisk mengenai informasi tentang luka dan meminta mereka pergi. Setelah itu, Wisu meminta Kitak untuk pergi membawa Duyok dan dia yang akan berkorban menggantikan Duyok. Sehingga pada akhirnya saat ledakan besar terjadi, Duyok sudah diselamatkan oleh Kitak. Nah, inilah ending dari season pertama. Sampai jumpa di season kedua. Bye!